Saudara-saudara, mari kita sekali lagi berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, sumber kekuatan kami, sumber penghiburan, sumber kehidupan kami. Kepadamu Tuhan kami datang dan menyembah-Mu ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan, Engkau menerima segala puji dan sembah kami yang hanya bagi Engkau. Dan Tuhan, saat ini kiranya juga Engkau berkenan untuk menjumpai kami melalui kebenaran firman-Mu, melalui kisah-Mu bagi setiap kisah hidup kami. Tuhan, berkatilah setiap kami melalui firman-Mu, baik kepada hamba-Mu yang menyampaikan maupun setiap kami yang mendengar. Bukalah hati kami, bukalah seluruh keberadaan diri kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar dan menerima firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Shalom saudara-saudara, kita bersyukur pada Tuhan, pada hari Minggu ini kita boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Saudara, mari kita membuka beberapa pasal dari kitab Kejadian. Kita akan membaca yang pertama dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Silakan saudara memperhatikan di Alkitab masing-masing, saya akan membacakan bagi kita semua. Kejadian pasal 35 ayat 1 sampai 15. Demikian firman Tuhan. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, "Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang selalu menyertai aku di jalan yang kutempuh." Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang dekat Sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yakub ke Luz yang di tanah Kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia. Didirikannya mezbah di situ dan dinamainyalah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan dirinya kepadanya di situ ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah inang pengasuh Ribka mati, dikuburkanlah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yakub datang dari Padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memberkati dia. Firman Allah kepadanya, "Namamu Yakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu." Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, "Akulah Allah yang maha kuasa, El Shaddai. Beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu. Dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Ishak akan kuberikan kepadamu dan juga kepada keturunanmu." Lalu naiklah Allah meninggalkan Yakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yakub mendirikan tugu di tempat itu, yaitu tugu batu, yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Saudara, kemudian kita membuka dari kitab Kejadian pasal 47. Kita akan membaca ayat 7 sampai 10. Kitab Kejadian pasal 47 ayat 7 sampai 10, demikian firman Tuhan. Yusuf membawa juga Yakub ayahnya menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, "Sudah berapa tahun umurmu?" Jawab Yakub kepada Firaun, "Tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, sulit adanya. Tidak mencapai umur nenek moyangku, yaitu jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing." Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari depan Firaun. Terakhir saudara, dari kitab Kejadian pasal 48, kita akan membaca ayat 13 sampai 16. Kejadian 48 ayat 13 sampai 16, demikian firman Tuhan.
Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannyalah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang, walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinyalah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah. Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Semakin jauh kita membaca firman Tuhan pada hari ini. Nah, saudara-saudara, kalau saudara-saudara masih ingat minggu lalu, ya, kita memulai perenungan firman Tuhan dengan sebuah pertanyaan, ya, what do you want? Apa yang engkau inginkan? Atau kalau boleh lebih puitis, romantis sedikit begitu, ya, what do you love? Apa yang engkau cintai? Dan pertanyaan ini mengarahkan kita kepada sebuah tujuan, sebuah visi kehidupan, sebuah imajinasi yang sangat hebat akan bagaimana harusnya hidup kita dijalani, begitu ya. Nah, saudara, kalau pertanyaan ini kemudian coba saya kembangkan lagi, coba kita pikirkan lagi, ketika kita bertanya apa yang saya inginkan. Kita seperti menempuh sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan itu, betul ya? Seperti misalnya tadi pagi, kita dari rumah mau ke gereja. Ya, kita ingin beribadah begitu ya. Terus kemudian kita menempuh satu perjalanan dan akhirnya kita sampai di tujuan kita, yaitu di gereja. Nah, saudara, maka pertanyaan tadi bisa kita kembangkan atau mungkin kita ganti begitu ya. What do you want itu kita ganti di dalam sebuah perjalanan menjadi kita sudah sampai mana begitu ya. Are we there yet? Apakah kita sudah sampai kepada tujuan itu, kepada visi kehidupan itu, kepada sebuah imajinasi kehidupan yang baik, the good life itu. Nah, saudara, ketika kita menjalani sebuah perjalanan, kalau kita nggak sampai-sampai, apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan, saudara? Bosen, oke, apa lagi? Capek, bosen, capek. Itu dua jawaban yang sangat umum. Ada lagi saudara-saudara? Lapar? Itu juga lumayan ya, kalau jalanannya jauh, misalnya dari Jakarta ke Malang begitu ya. Kapan hari saya pernah liburan dari Jakarta ke Malang, 800 km kira-kira saudara-saudara ya. Itu jauh sekali begitu, sampai harus stop di satu kota, stop lagi di rest area begitu. Dan kalau nggak sampai-sampai, rasanya tadi sepertinya 3 jawaban itu mewakili begitu ya. Bosen, capek, lelah gitu ya, lapar tadi begitu. Dan saudara, ketika kita tidak sampai-sampai, maka kita akan menganggap bahwa mungkin sampai sini saja perjalanan saya. Ya. Mungkin tujuan saya bukan itu. The good life yang saya tadi bayangkan bukan itu. Mungkin yang ini. Nah, saudara-saudara, mari coba kita lihat pertanyaan ini. Saya membawa kita kepada diagram yang minggu lalu juga kita lihat begitu ya. Boleh di slide berikutnya. Nah, saudara, kalau kita lihat diagram hati ya, atau diagram hasrat kita, anatomi dari hati kita. Maka kalau hati itu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan tadi. Ketika hati itu ingin sekali ada nyampe kepada satu tujuan hidup. Dan kalau kita nggak sampai-sampai, maka kita akan capek. Kita mulai bosan. Kita mulai berpikir secara liar, wah harus ada tujuan lain mungkin. Mungkin tujuan saya bukan 20 km lagi, tapi 1 km lagi di depan mungkin. Dan kita mulai berpikir akan tujuan yang lain. Hati kita itu seperti sedang berlari ke tanah asing, entah ada di mana. Ketika kita nggak sampai-sampai, lebih baik aku stop di sini dan kemudian aku membuat tujuan yang lain. Nah, saudara, mari kita lihat hati kita masing-masing, ya. Di dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus sampai hari ini, kita sedang ada di mana? Apakah kita sudah sampai di tujuan yang tadinya kita bayangkan? Atau mungkin tujuan yang sebenarnya Tuhan juga taruh buat kita. Seperti Tuhan menaruh janji buat Yakub, janji buat Israel. Apakah kita sudah sampai di sana? Atau di tengah-tengah perjalanan kita rasa lapar, kita rasa capek, kita rasa jenuh, kita enek sama perjalanan ini. Dan kita mulai menentukan
arah perjalanan kita sendiri, tujuan perjalanan kita sendiri, seperti saudara yang dilakukan oleh Yakub atau Israel gitu ya, namanya sudah diganti begitu. Saudara, kalau kita lihat sebelum pasal 35, maka kita akan melihat bahwa Yakub mengalami sebuah perdamaian. Ya, kalau kita membaca pasal 33 dari awal sampai agak tengah-tengah menuju akhir begitu ya, Yakub akhirnya berdamai dengan Esau. Esau yang tadinya pengen membunuh Yakub, akhirnya ketika bertemu Yakub bilang, wah, aku bertemu dengan engkau seperti melihat wajah Tuhan. Dan memang sebelumnya dia sudah melihat wajah Tuhan di Peniel dan nyawanya tertolong. Dan sekarang dia melihat wajah kakak kembarnya dan akhirnya dia juga mengalami pertolongan. Dia didamaikan. Dan Esau pun seperti orang yang sudah lega hatinya, dia menawarkan begitu ya, ayo saya temenin jalan, lu mau kemana? Kup, lu mau kemana? Gue temenin ya. Dan saudara Esau menawarkan bantuan yang sangat baik bagi Yakub dan rombongannya dan juga harta dan ternaknya. Tapi saudara Yakub berpikir, kayaknya gak usah deh. Maka dia menjawab Esau, gak perlu, tidak usah. Buat apa repot-repotin, sungkan sama lu, sama Esau begitu. Dia sungkan sekali dan akhirnya dia berpikir, oke, gak usah. Cukup aku sampai sini, cukup engkau sudah menerimaku, cukup kita sudah berdamai, aku akan pergi lagi. Aku akan mengikuti engkau kembali ke tanahmu, lewat jalur tanahmu begitu ya. Tapi saudara, kalau kita membaca pasal 33 ayat-ayat yang terakhir, maka kita melihat Yakub berbelok. Yakub tidak mengikuti Esau dan dia settle down. Dia seperti membuat tujuan baru di dalam perjalanan dia yang harusnya ke Betel. Ingat pasal 28. Dia berjanji kepada Tuhan akan kembali lagi ke Betel dan Tuhan sudah memanggil dia untuk kembali. Tapi dia settling down di sebuah kota yang kayaknya enak nih ya. Kota bernama Sikem. Dia berkemah di sana, dia taruh keluarganya di sana, ternaknya semuanya ada di sana. Dan dia seperti sudah nyaman dengan kehidupan di Sikem. Saudara, kalau kita coba menafsir bagian ini secara kerohanian kita begitu ya, secara teologis di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus. Pernahkah kita ada di dalam sebuah perjalanan yang seperti ini? Kita merasa awalnya tujuan hidupku sebagai murid Kristus adalah ini kayaknya yang Tuhan berikan. Tapi ketika nggak nyampe, oke lah aku mengalami pengampunan, aku mengalami kasih, aku mengalami kelimpahan. Tapi kok sepertinya masih ada yang nyangkut sama perjalanan hidupku. Sudahlah, lebih baik aku nyaman saja di titik ini. Saudara, pernahkah kita mengalami kondisi seperti ini? Kondisi yang nyaman secara rohani. Kondisi yang nyaman secara kehidupan jasmani kita bahkan. Dan kita merasa, oke, aku tidak perlu lagi menempuh perjalanan berikutnya. Mungkin tidak ada lagi perjalanan berikutnya bagiku. Sudah cukup sampai di sini, aku sudah nyaman, Tuhan bahkan tidak perlu mengganggu aku lagi. Saudara, seorang penulis buku mengatakan ada bahaya dari kondisi kerohanian yang seperti ini. The danger of having arrived at some point. Bahaya ketika kita merasa kita sudah merasa sampai di satu titik tertentu di dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan. Dan kita merasa, sudahlah cukup mungkin, ini contoh ya saudara ya. Ikut Spark, selesai. Nah ini titik paling ultimat di dalam perjalananku sebagai murid Kristus, selesai gitu ya. Atau mungkin titik lain gitu, misalnya contoh saudara ya. Sudah saat teduh 30 hari berturut-turut, wes bagus. Sudah cukup, selesai. Saudara, pernahkah kita ada di titik-titik kehidupan yang seperti ini dan kita merasa ini gak bahaya. Ini tidak membahayakan kondisi kerohanianku. Ini tidak akan membuat aku stagnan kok, apalagi jadi jongkok pertumbuhannya. Tapi saudara, firman Tuhan mengatakan bahwa Yakub sedang ada di dalam bahaya ketika dia berpikir dengan kondisi seperti ini. Ketika dia berpikir, sudahlah aku sampai di Sikem aja. Aku gak perlu kembali lagi ke Betel. Dan saudara, apa yang terjadi kepada Yakub? Lihat pasal 34. Ada ancaman, ada penodaan, ada pembunuhan, ada penipuan. Itu yang terjadi kepada Yakub ketika dia berpikir, cukup
sampai di sini. Seperti lagu begitu ya. Cukup sampai di sini, selesai. Tidak perlu lagi saya maju ke rumah Tuhan, ke rumah Allah, ke Betel. Tidak perlu lagi. Saudara, kalau kita membaca pasal 34, saudara di rumah mungkin nanti bisa baca begitu ya. Saudara, ini sebuah narasi yang sangat-sangat mengerikan. Kota Sikem, dikatakan kota yang sangat enak, nyaman, kota perdagangan. Sangat mungkin untuk membuat orang lebih kaya. Seperti Yakub, sudah kaya, bisa lebih kaya lagi, lebih nyaman lagi hidupnya. Tapi di sana justru keluarganya melalui anak perempuannya Dina dinodai. Masa depan dari umat Tuhan terancam ketika dikatakan, sudah anak perempuanmu sudah dinodai, ayo kita kawin campur aja. Saudara, ada sebuah ancaman bagi kehidupan umat Tuhan dan Tuhan tidak tinggal diam. Ketika pasal 34 diakhiri dengan begitu mengerikan, Simeon, Lewi dan saudara-saudara yang membunuh anak-anak Sikem, anak-anak Hamor. Di sana di pasal 35 Tuhan kembali intervensi di dalam kehidupan Yakub. Slide berikutnya boleh ditampilkan. Saudara, Tuhan memberikan sebuah panggilan kepada Yakub untuk beribadah kepadanya. Saudara, kalau kita lihat pasal 35 khususnya ayat 1 sampai 3, maka di sana ada banyak sekali kata-kata kalimat yang menunjukkan bahwa ayo datang ke hadapanku, kata Tuhan. Ayo datang lagi kepadaku untuk menyembahku. Ayo kembali lagi kepadaku, jangan lagi berstrategi. Tuhan mengatakan demikian kepada Yakub. Nah saudara, kalau kita lihat, di sanalah Yakub akhirnya tidak lagi mampu untuk berstrategi. Dia tidak lagi menggunakan kepintarannya, kelicikannya, dan dia akhirnya berkata kepada keluarganya, ayo bersihkan dirimu. Buang semua dewa-dewa yang ada di dalam hidupmu. Ganti pakaianmu. Mari kita berangkat ke Betel untuk menyembah Tuhan. Yang telah menyertai aku. Yang telah menuntun aku dan memberkati aku sampai saat ini. Detik itu di dalam hidup Yakub. Saudara, sebuah perubahan yang besar dari mindset Yakub. Karena dia sudah dipukul oleh Tuhan di Peniel. Dia tahu betul rasanya harus bergantung kepada anugerah Tuhan. Tidak lagi bergantung kepada dirinya sendiri. Tidak lagi hidup yang mencuri tumit orang, menarik tumit orang, menjatuhkan kehidupan orang. Bukan. Ini hidup yang bergantung kepada anugerah Tuhan. Dan ketika Tuhan mengganggu saya, Tuhan intervensi dalam kenyamanan hidup saya harus menjawab, oke, saya berangkat. Itu jawaban Yakub. Dan saudara perhatikan, Yakub minta keluarganya untuk menanggalkan semua dewa-dewa. Berarti di dalam kehidupan keluarga ini masih ada yang tidak beres. Dan Tuhan tahu itu. Masih ada yang tidak beres ketika hati keluarga ini tidak benar-benar tertuju kepada Tuhan. Tidak benar-benar menyembah Tuhan. Saudara, anting-anting yang disebutkan di sini bukan sekedar anting perhiasan seperti yang ibu-ibu mungkin pakai. Begitu ya, teman-teman yang wanita mungkin pakai. Tapi anting ini juga menjadi sebuah cultic object. Objek penyembahan kepada berhala. Dan Yakub minta lepaskan semua itu. Kuduskan dirimu, kuduskan diri kita. Karena kita akan menyembah Tuhan. Saudara, ketika Tuhan memanggil kita untuk menyembahnya. Maka di sana ada anugerahnya. Tuhan memanggil kita bukan sekedar kepada tujuan yang nyaman. Tapi Tuhan akan terus mengganggu kita. Dengan kenyamanan yang kita miliki untuk kita kembali lagi kepada dia. Kembali lagi kepada dia. Itu yang Tuhan lakukan kepada Yakub. Nah saudara, pernahkah di dalam hidup kita ada momen-momen seperti ini? Momen ketika kita merasa nyaman dan Tuhan kemudian mengganggu kenyamanan kita. Bukan untuk sekedar kayak orang kelitikin begitu ya, bercanda-bercanda begitu. Bukan. Tapi untuk menumbuhkan kita, mengembalikan kita lagi kepada dia. Saudara, mari lihat kehidupanku dan kehidupanmu. Adakah di dalam perjalanan kita sebagai murid Kristus, kita mengalami yang demikian? Mungkin awalnya kita merasa, Tuhan ini kok repot amat sama hidup saya. Tuhan ini kenapa ganggu-ganggu hidup saya? Kenapa ganggu-ganggu kenyamanan rohani saya? Saya sudah merasa pintar, saya sudah merasa bertumbuh, sudah cukup sampai sini. Sudah cukup saya melayani banyak sekali Tuhan. Lalu Tuhan mau apa lagi? Dan
Dan saudara sadarkah ketika momen itu datang, itu justru yang Tuhan mau lakukan saat itu untuk membawa kita ke tempat yang lebih tinggi lagi. Ke Betel, ke rumahnya, ke hadiratnya, kembali lagi bersama-sama dengan dia. Adakah satu, dua, atau mungkin banyak sekali momen yang Tuhan kerjakan untuk mengganggu kita dan membawa kita kembali kepadanya. Nah saudara, Tuhan tidak berhenti memanggil Yakub. Ketika Yakub sudah sampai di Betel, akhirnya Tuhan memberikan kembali identitas dan janji bagi Yakub. Saudara perhatikan apa yang Tuhan kerjakan. Saudara, yang pertama, Tuhan menegaskan kembali nama Yakub. Kamu bukan lagi Yakub, melainkan Israel. Hidupmu bukan lagi tentang tipu-tipu, tapi tentang bergantung kepadaku, Allah yang terus bergulat dengan engkau, dan aku akan menang dengan anugerahku. Itu yang Tuhan mau kerjakan. Perubahan yang Tuhan berikan tidak akan membuat jalan kita makin mulus, hidup kita makin enak. Saudara, seorang penulis buku mengatakan bahwa ketika Tuhan merubah hidup kita, ketika pertobatan terjadi, itu tidak mencabut kita dari jalan yang tidak enak kemudian memindahkan kita kepada jalan yang enak. Tidak. Jalannya tetap sama. Kita ada di tengah dunia yang berdosa. Tapi cara kita menjalani itu yang berbeda di dalam kehidupan kita. Dan itu yang Tuhan kerjakan. Ketika Tuhan bilang, engkau bukan lagi penipu. Engkau bukan lagi Yakub, tapi engkau adalah Israel. Dan yang kedua saudara, Tuhan memberikan kembali janjinya. Saudara ingat ketika kondisi Yakub itu seperti tidak ada arah. Sudah di Sikem saja. Tidak, kata Tuhan. Bukan di Sikem. Kamu harus kembali ke Betel. Dan kamu harus memenuhi janjimu seperti aku telah berjanji kepadamu. Saudara, janji kepada Abraham, janji kepada Ishak, kembali diulang lagi kepada Yakub, kepada Israel. Dan itu kembali mengarahkan ulang kehidupannya. Menghasratkan lagi akan janji Tuhan, bukan mengandalkan janji saya, kehebatan saya. Bahkan ketika dia bisa kembali ke Betel pun itu bukan karena kehebatan dia. Tapi karena Tuhan yang memanggil saudara. Dan saudara, Betel yang kedua. Slide berikutnya. Saudara, Betel yang kedua, ketika Tuhan memberikan panggilannya, memberikan janjinya, maka itu memberikan perteduhan bagi Yakub. Yakub bukan lagi orang yang gelisah, restless dengan hidup ini. Tapi dia sudah bisa lega. Dia tahu ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan dia. Dan akan selalu bersama-sama dengan dia. Karena saudara, slide berikutnya, Betel bukan tentang tempat. Betel, rumah Allah. Bukan tentang kita, manusia, yang menemukan satu tempat, satu place. Tapi ini sebuah space, sebuah ruang yang sangat besar di mana Tuhan hadir mencari kita dan menemukan kita. Sekalipun hidup kita gelap, sekalipun kita lari mencari tujuan hidup sendiri, menghasratkan hati kita kepada tujuan hidup yang lain, Tuhan akan terus-menerus mencari kita. Disitulah ada Betel. Betel bukan tentang tempat. Saudara, kalau saya boleh mengutip judul film yang cukup populer, No Way Home, itu hidup kita. Kita gak pernah merasa at home di dalam hati kita. Kita bahkan merasa far from home, jauh sekali dari rumah itu. Tapi apa yang terjadi? Homecoming, rumah itu, Tuhan itu yang datang menjumpai kita, bukan kita. Ini bukan tentang usaha kita, ini bukan tentang pelarian hati kita. Ini tentang Tuhan yang berlari menjumpai kita, memberikan Betel itu. Bukan sekedar monumental, seperti monumen, seperti tugu, seperti ini tempat saja yang sudah akan aku lupakan. Tapi ini sebuah ruang yang Tuhan buka bagi dirinya dan bagi kita. Untuk kita boleh bersama-sama terus bersama dengan dia. Betel bukan tentang tempat, tapi tentang Tuhan yang mencari kita, yang menjumpai kita. Saudara-saudara, kalau masih ingat minggu lalu ya, saya cerita
tentang masa-masa saya kuliah mengalami nasakom, begitu ya. Saudara, saya sempat berpikir bahwa mungkin ini adalah Peniel itu. Ketika Tuhan memukul saya dan sudah selesai. Kemudian saya dengan pincang akan tetap menjalani hidup dan tidak ada lagi gangguan Tuhan. Ketika saya mencoba untuk memikirkan ulang perjalanan hidup saya, maka ternyata saya menemukan benar seperti yang Tuhan kerjakan di dalam hidup Yakub. Peniel bukan akhir dari segalanya. Perubahan transformasi itu bukan akhir dari segalanya. Saudara, Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami bagaimana dia datang lagi, mengganggu saya lagi. Ketika waktu itu saya pernah mengalami masa nganggur 1 bulan, gak punya pekerjaan. Saya mengalami ada kerjaan baru. Ilmunya saya nggak ngerti, tapi kok saya bisa diterima dan saya senang sekali dengan pekerjaan itu. Kemudian saya mengalami lagi, berganti lagi hidup di seminari, hidup yang baru lagi. Saya nggak tahu harus bagaimana hidup sebagaimana lagi. Dan Tuhan terus menerus mengganggu kenyamanan saya. Ketika saya nyaman dengan pekerjaan saya, Tuhan memberikan panggilan yang mengingatkan saya lagi. Saya mau jadi hamba Tuhan, ayo sekarang pergi, kata Tuhan. Ketika saya sudah nyaman di seminari, dan memang harus berakhir setelah saya mengerjakan skripsi, begitu ya. Tuhan mengganggu saya lagi, mengirim saya lagi untuk praktek 1 tahun. Di kota yang cukup familiar, Bandung lagi saudara. Ya. Tapi di sebuah gereja yang saya sama sekali gak kenal, dan bukan hanya gak kenal, mohon maaf, jemaatnya cukup ribet. Dan Tuhan terus menerus mengganggu kenyamanan saya di sana. Setelah selesai praktek 1 tahun, Tuhan mengirim saya lagi, ayo pergi. Kemana? Ladang full time. Bukan hanya setahun, bukan hanya 2 bulan, bukan hanya ketika weekend. Full time. Dan Tuhan terus-menerus mengganggu kenyamanan saya supaya saya tidak jatuh ke dalam bahaya yang sama. The danger of having arrived itu. Nah saudara, pernahkah kita mengalami ini? Dan saudara, mungkin di masa-masa pandemi ini, 2 tahunan ini, ketika pandemi hadir, seakan-akan mengkungkung kita, membuat kita mengalami banyak sekali pembatasan, merasa hidup kita terbatas. Tapi jangan-jangan disitulah momen battle Tuhan berikan. Disitulah Tuhan hadir dengan lebih nyata, meskipun di dalam masa-masa yang menyakitkan, meskipun dalam masa-masa yang paling kelam. Saudara, lihatlah hidup kita di masa pandemi ini. Mungkinkah ada yang Tuhan kerjakan? Tapi kita gak menyadari. Ketika Tuhan sedang mengerjakan karyanya, meneguhkan janjinya bagi hidup kita di masa-masa yang sulit. Dan momen battle itu kita alami lagi dan lagi dan lagi. Saudara, kalau kita berhenti di pasal 35, maka kita akan melihat, wah berarti sepertinya selesai juga ya akhirnya urusan Tuhan dengan Yakub. Tapi saudara, kalau kita melihat akhir pasal 35 dan seterusnya, maka ternyata hidup Israel, orang yang bergulat dengan Allah, ternyata tetap penuh dengan kepahitan, penuh dengan duka cita. Dan itu seperti digambarkan oleh Yakub ketika dia memberikan berkat Tuhan di tanah asing bagi Firaun. Di pasal 47 saudara, Yakub berkata, hidupku sedikit sekali, pengembaraanku sedikit sekali adanya, dan sangat jahat, sangat sulit. Saudara, di tengah-tengah orang yang sudah dijumpai oleh Tuhan berkali-kali, Yakub tahu betul hidupnya fana, hidupnya sementara saja. Bahkan ketika dia menjadi alat Tuhan memberkati tanah asing di Mesir itu, dia menyadari, saya bukan siapa-siapa. Hidup saya tidak lebih baik setidaknya dari papa dan kakek saya. Hidup saya tidak lebih baik dari orang lain. Tapi saya tahu Tuhan tetap menolong saya. Tuhan berjanji akan menyertai saya bahkan di tanah asing. Saudara, di tanah asing hati Yakub tidak lagi jauh dari Tuhan. Hati Yakub tidak lagi asing kepada Tuhan. Tapi di sana Yakub justru menemukan perteduhan karena dia tahu
Tuhan selalu dan akan selalu bersama-sama dengan dia. El Shaddai itu, di pasal 48 dia menyebutkan, dialah Allah yang menjadi gembalaku, yang menjadi penebusku bagi hidupku yang jahat dan singkat ini. Saudara, siapa Tuhan bagi perjalanan hidup kita? Bagaimana kita mengenal Tuhan di dalam perjalanan hidup kita? Adakah kita mengenal Dia sebagai gembala yang setia menuntun kita, memegang tangan kita? Adakah kita melihat Dia sebagai pribadi yang selalu datang untuk menolong kita? Adakah kita melihat Dia sebagai pribadi yang memelihara kehidupan kita sekalipun hidup ini sulit? Saudara, siapa Tuhan bagi kita? Siapa Tuhan bagiku dan bagimu? Dan apa yang Dia sudah kerjakan di dalam hidup kita? Mari kita pikirkan, ada momen-momen tertentu di mana kita merasa ini dia. Battle itu datang dan aku tahu Tuhan adalah gembalaku. Ini momen di mana aku tahu Tuhan tidak akan meninggalkan aku. Tuhan tetap mengasihi aku di dalam kegelapan hidupku. Siapa Tuhan bagi kita, saudara-saudara? Karena saudara-saudara, hidup yang restful bersama dengan Tuhan bukan tentang sampai di titik tertentu, tapi tentang kita boleh berteduh di dalam salib Kristus. Saudara, sebuah lagu yang berjudul Beneath the Cross of Jesus. Saya kira lagu ini sangat menggambarkan apa yang Yakub alami dan apa yang kita alami di tengah dunia yang berdosa ini. Sebagai murid Kristus, kita tidak akan punya perteduhan yang lain selain salib. Di bawah bayang-bayang salib justru kita mengalami perteduhan dari bayang-bayang maut. Di bawah salib Yesus, ku berdiri teguh, kata lagu itu. Di dalam naungan salibnya aku menemukan perteduhan. Perteduhan bagi pengembara di tanah asing seperti aku. Saudara, ketika kita melihat salib Tuhan, homecoming, Allah yang datang ke tengah dunia, mati di salib bagi kita. Seperti apa kita melihat salib Tuhan? Apakah kita sudah mendapatkan perteduhan ketika kita melihat salib Tuhan? Apakah kita sudah menemukan kelegaan, kepuasan sekalipun hidup ini sulit dan jahat ketika kita melihat salib Tuhan? Salib itulah yang menjadi perteduhan kita. Dari jauh Yakub melihat salib Tuhan. Dan kita tidak perlu lagi dari jauh, saudara. Tuhan dekat dengan kita, mendiami hati kita, membuat rumah di dalam kehidupan kita. Supaya dia selalu menyatakan penyertaannya bagi kita. Karena saudara-saudara, menjadi murid Kristus dimulai dari dalam. Dimulai dari hati yang dibentuk demi keserupaan dengan Kristus. Hati yang diarahkan untuk kembali mencintai lagi Tuhan, menyembah lagi Tuhan. Untuk menghasratkan kerajaannya terwujud di dalam hidup kita di tengah dunia ini. Sehingga kita mendapat perteduhan sekalipun kita berada di dunia ini. Di dunia yang asing, dunia yang bukan rumahku. Dan saudara, inilah yang kiranya menjadi bahan bakar kita. Untuk kita melayani Tuhan, untuk kita hidup bagi Tuhan. Untuk kita berkomitmen, aku mau melayani Tuhan, aku mau berbuat sesuatu bagi Tuhan. Ini yang menjadi bahan bakarnya dari hati. Tuhan mengerjakan sesuatu dari hati kita. Sehingga hati kita tidak restless lagi, tidak gelisah lagi, tidak terus-menerus lari dan mencari lagi. Karena kita sudah ditemukan oleh Tuhan. Saudara, pertanyaan terakhir. Sudah sampai mana perjalanan kita sebagai murid Tuhan? Apakah kita merasa lapar? Kita merasa jenuh? Kita merasa capek? Bosan untuk menjadi murid Tuhan? Gini-gini aja hidupnya. Apakah itu yang kita rasakan? Saudara, rest assured. Berteduhlah, tenanglah. Karena rumah itu akan selalu ada bagi kita. Home is on our way.
Home is with us. Karena Allah bersama-sama dengan kita. Mari kita berdoa. Saudara, mari ambil waktu teduh di hadapan Tuhan dan merespon kepada kebenaran firman Tuhan. Mari renungkan pertanyaan ini. Sudah sampai mana kita saat ini? Ketika kita mengatakan bahwa saya murid Tuhan. Dan saya mau menjalani jalan salib Tuhan. Tapi di tengah perjalanan itu, saya lelah. Saya capek. Saya melihat salib bukan lagi sebagai perteduhan, tetapi beban hidup yang begitu berat. Bahkan mungkin di tengah perjalanan kita malu jadi orang Kristen. Kita malu disebut murid Tuhan, murid Kristus. Tapi Tuhan tidak malu. Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan terus mengganggu hidup kita demi menyatakan kehadirannya. Rumahnya hadir bagi kita di tengah perjalanan yang melelahkan, di tengah perjalanan yang menyesakkan, di tengah perjalanan yang membosankan dan kering itu. Tuhan hadir bagi kita. Sampai di mana kita saat ini? Dan apakah kita menyadari Tuhan hadir bagi kita? Saudara, di dalam doa meresponlah kepada firman Tuhan. Kalau ada satu atau mungkin dua komitmen yang engkau mau buat sebagai murid Tuhan, nyatakan itu di dalam doa kepada Tuhan. Nyatakan mungkin, Tuhan aku lelah. Tuhan aku capek. Tuhan aku merasa hidup ini tidak layak lagi untuk aku jalani. Tapi di saat-saat itu, aku tahu Tuhan ada bersama denganku. Tuhan hadir, membuat rumahmu ada di dalam hatiku. Dan aku boleh teduh di dalam Tuhan. Aku tidak lagi gelisah. Dan aku mau menjalani perjalanan berikutnya sebagai murid Kristus. Karena aku tahu Tuhan bersama-sama denganku. Home is coming for us. Home is coming with us. Tuhan selidiki lagi hati kami. Kami orang-orang yang mengaku sebagai murid-murid Tuhan. Tuhan, lihatlah bagaimana kami menjalani hidup ini. Tuhan, lihatlah apa yang sebenarnya menjadi tujuan hidup kami sebagai murid Tuhan. Dan kalau semua itu bukan tentang Tuhan, Tuhan ganggu kami. Tuhan arahkan lagi kami kembali kepada Engkau sendiri. Kepada kerajaan-Mu, kepada bagaimana mengasihi Engkau di dalam perjalanan ini. Dan Tuhan ubah lagi hati kami. Hati yang mungkin selama ini capek. Hati yang mungkin selama ini dikotori oleh begitu banyak pilihan yang dunia berikan. Yang mengganggu kami, menjauhkan kami dari Tuhan. Tuhan, pulihkan lagi hati kami. Arahkan lagi hati kami untuk mengasihi Tuhan. Tuhan, kami mau menjadi murid-murid-Mu yang sungguh-sungguh mengasihi Engkau. Mengarahkan seluruh hidup kami, seluruh cinta kami hanya kepada Tuhan. Dan Tuhan, mulailah dari sana. Mulailah dari kedalaman hati kami. Peliharalah hati kami ya Tuhan. Sampai Peniel yang berikutnya. Ketika kami berjumpa muka dengan Tuhan. Tuhan, dengarlah hati kami. Dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Gembala kami yang baik, kami berdoa. Amin.